Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu pagi hari ini yang mengawal Anda di program Dialog Fajar. Anda yang sudah dalam perjalanan, semoga juga selalu fokus ya sambil samar-samar mendengarkan nasihat yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, senang. Ustadz? Sehat luar biasa. Allah. Semangat pokoknya. Alhamdulillah saya juga semangat Ustadz. Sampai tadi malam itu kepikiran gitu Ustadz. Oh iya. Obrolan kami kita yang kemarin itu Ustadz soal yang paling mahal itu Ustadz, ada yang masih mengganjal Ustadz. Apa? Kepercayaan begitu ya Ustadz. Yang paling mahal itu kan kita sesudah iman adalah trust. Masya Allah. Ketika kita sudah dipercaya seseorang, tapi namanya juga ada jeglongan, akhirnya selip ada salahnya Ustadz ya. Kalau Ustadz Mim kemarin memberi contoh adalah tukang jahit. Tukang jahit itu tailor top ternyata ngeles bahwa toko kancingnya itu tutup. Nah akhirnya kan kita minta maaf ya Ustadz. Kita kan memperbaiki. Itu bagaimana Ustadz hukumnya? Maksudnya apa ya Ustadz? Apakah kita bisa kembali menjadi yang paling mahal begitu Ustadz? Bagaimana selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semakin semangat ya Masya Allah. Betul Ustaz. Iya. Ya Bapak ya, ini ya. Menginspirasi kawan-kawan semuanya untuk semangat. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ya memang ini ceritanya memperbaiki kepercayaan yang telah terluka. Masya Allah, betul, yang sudah tergores. Yang sudah tergores ya. Sebenarnya ada cara yang pertama dulu ya. Kita kalau kita memang orang yang benar-benar komitmen dengan janji ya. Itu kan akan terbentuk akan jadi karakter kita ya. Akan jadi karakter kita kalau misalnya ya kayak saya misalnya sudah janji sama Mbak Ayu nanti saya akan datang jam 5 misalnya gitu ya. Iya, betul. Ternyata saya jam 5 kurang 5 menit baru sampai di lampu merah di bawah ini kan itu. Masya Allah. Kurang 5 menit ini. Muter lagu saya Ustaz. Biasanya 5 menit kurang 5 menit sudah sampai di stasiun misalnya gitu ya. Betul. Mbak Ayu mohon maaf ini. Nah kan itu saja kan. Deg-degan saya Ustaz. Memberitahu kan itu. Memberitahu kan. Iya. Padahal itu pun bukan karena kesengajaan kita. Karena kepadatan yang tidak bisa kita antisipasi di lalu lintas kita. Betul. Tetapi kita memberi pemberitahuan, menyampaikan pemberitahuan, kabar ya. Iya, kabar. Kabar bahwa janji saya tidak dapat saya tunaikan sebagaimana yang telah kita sepakati atau pernah saya ucapkan. Ini sebenarnya langkah yang menjadi attitude kita. Betul. Orang-orang atau siapapun kita yang benar-benar menghargai yang namanya janji. Itu komitmen memang itu. Kalau sekali lagi kalau komitmen megang janji itu sudah menjadi komitmen dia, itu halal begitu itu akan menjadi sesuatu yang ya nggak enak lah kalau terlambat misalnya gitu, aku nggak bilang gitu ya. Kalau ini aku janji mau membelikan sesuatu yang speknya sekian misalnya gitu ya, orang pesen barang pada kita dengan spek yang begini-begini, ternyata setelah kita cari-cari, kita pokoknya sudah berusaha keras lah, ternyata speknya adanya ini, sampaikan sesuai dengan perjanjian kita, ini speknya sekian misalnya gitu. Mungkin ketika itu dia tidak jadi transaksi, mungkin karena spek yang dibutuhkan tidak sesuai ya. Tapi kan dia ingat, orang ini punya komitmen gitu kan. Nah respeknya itulah yang menjadi mahal nanti di kemudian hari. Wes kon menenek janjian butuh iki karo iki lho, wong iki kena dicekel omongannya gitu. Janji ini kena dicekel. Nah itu yang pertama. Sekali lagi kalau kita punya komitmen dalam perjanjian itu kuat,
saya yakin itu attitude kita akan begitu. Akan begitu kita. Tetapi kalau kemudian terluka, tergores misalnya gitu ya. Saya punya pengalaman ini, ada teman. Yeah. Dia buka sebuah rumah makan lah gitu Mbak Ayu. Yeah. Luar biasa dia. Dia sudah ditulis di situ kayak semacam janjinya dia kepada para customernya ya. Pesen sampai ke terlayani apa yang dipesan itu ya. Yeah. Tersaji itu 30 menit gitu ya, dia sebut 30 menit layanan menu Anda telah tersaji misalnya gitu ya. Pesanan Anda kami penuhi misalnya gitu ya. Ternyata sampai 45 menit belum matang ya. Belum matang, belum tersaji gitu ya. Kemudian komplain dia. Oke. Pak, ini saya komplain. Oke. Saya terima komplain Ibu. Saya gratiskan makanan Anda. Masya Allah. Ya. Loh, apa yang terjadi kemudian? Pelanggan itu malah salah tingkah Mbak Ayu. Iya. Salah tingkah. Loh, enggak. Saya cuma ingin komplain saja. Saya enggak ingin begini. Enggak. Ini komitmen saya kan itu. Di toko ini komitmen mana itu, janji Ustaz? saya. Ya? Di toko mana itu? Bercanda, Ini promosi di sini. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Iya. Lain hari dia tidak datang sendiri lagi, dia ngajak temennya satu kendaraan. Ayo nengene wis beres iki. Nah gitu. Masya Allah. Itu yang harus kita lakukan ketika janji yang telah kita ucapkan, komitmen yang telah kita sampaikan kepada orang itu tidak bisa kita tunaikan dengan baik. Agar goresan luka itu tidak menganga. Waduh. Ya Allah, betul Ustaz. Ya, maka kita yang pegang janji kita harus berani ya, dalam tanda kutip berkorban. Sebenarnya bukan berkorban, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban kita itulah sebetulnya yang mahal bentuk dari rasa kepercayaan yang telah diberikan orang itu kepada kita. Itu betul itu betul-betul mahal itu. Kalau kita tunaikan janji, kelihatannya waktu dere itu Mbak ya, waktu hari hanya atau waktu detik D-nya itu sepertinya kita rugi besar kita. Tetapi ingat bahwa kepercayaan itu yang jauh lebih mahal. Ketika itu mungkin saja, tapi pada saat berikutnya orang itu akan cerita, akan bilang, akan meriwayatkan gitu ya, akan menyampaikan testimoni. Itu mahal. Maka dari itu kalau kepercayaan itu tergores, maka ya kita harus bertanggung jawab. Bentuknya satu, ya tentu secara material kita harus mengganti jika itu bentuknya material. Itu misalnya begitu. Yang kedua, kita memberi layanan tambahan itu ya sebagai bentuk kompensasinya, misalnya begitu Pak. Pelayanan tambahan sebagai bentuk kompensasinya. Kita jangan memandang ini remeh loh yang kedua ini ya. Seringkali gampang, nanti orang lain berat tapi Ustadz. Iya. Oh, sama-sama beratnya ini. Masya Allah. Sama-sama beratnya ini. Tidak ada yang ringan. Tetapi hari itu saja sebenarnya. Nanti di momen berikutnya, di peristiwa selanjutnya, atau di orang lain, itu sudah akan terbentuk nanti. Sehingga kalau sudah terbentuk, ya mudah. Membangun kepercayaan ini mudah. Walaupun sekali lagi ketika itu saya ulangi memang tidak ringan. Tidak ringan. Saya sama anak saya misalnya kan Mbak Ayu, kita di keluarga ya. Di keluarga kan juga gitu, katanya aku dibelikan tas gitu misalnya ya. Pong katanya aku hari ini dibelikan tas. Misalnya gitu kan? Apakah kita kemudian kamu itu misalnya gitu kan marah kita kepada anak kita. Sudah jelas kita berjanji. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 misalnya gitu ya. Bulan Juli tahun titik-titik saya gitu. Ternyata gajiannya belum masuk, akhirnya belum jadi beliin tas misalnya Ustaz. gitu. Anak kita loh kok nggak jadi sih ya, misalnya gitu. Apakah kemudian kita terus memarahi anak kita? Atau kemudian memandang ini sesuatu yang gak penting, anak kecil aja. Astagfirullah. Tidak kan pasti. Nah kita kan harus bertanggung jawab itu dengan janji yang kita ucapkan. Mungkin ketika kita bertanggung jawab itu terus menimbulkan sesuatu yang sepertinya rugi secara material mungkin ya.
tetapi mahal sekali kan anak kita akan berkesimpulan di dalam pikirannya, masuk dalam pikirannya, oh begini caranya menyelesaikan janji yang tidak tertunaikan itu. Sehingga luar biasa anak kita itu akan punya komitmen terhadap pemenuhan atas janjinya. Masya Allah. Ini pelajaran ya, yang Ustaz, ada dalam kehidupan kita. Dan siapapun bisa menghadapi, menemui, dan mungkin mengalami. Saya punya 5 orang anak, sudah sangat hafal ya, dengan karakter ya, dengan peristiwa-peristiwa yang hubungannya dengan janji gitu ya. Maka sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau Anda tidak mampu menunaikan, maka jangan berjanji. Berjanjilah dan Anda mampu menunaikan janji itu. Kalau tidak, ya sudah, tidak usah berjanji, kan itu ya. Belikan tas Pak, iya, kapan? Nanti kalau punya uang, kan gitu saja kan. Tinggal kapan punya uangnya? Kalau punya uang nanti begini loh, kan itu toh. Jadi tidak ada alasan ya Ustadz, maksudnya tidak ada waktu kita bisa menjadi mahal. Ketika kepercayaan itu mungkin sempat tergores, sempat ini ya Ustadz ya. Pokoknya jangan ngeles gitu loh Mbak Ayu. Kadang kan ada yang begini Ustadz, tidak ngeles tapi justru tidak tahu begitu. Itu yang bagaimana ya Ustadz? Maksudnya dia sudah menghilangkan kepercayaan, kok malah tidak sadar begitu Ustadz. Itu parah. Innalillahi. Itu parah. Kenapa? Karena sekali lagi kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, bahwa kepercayaan itu harganya itu mahal. Masya Allah. Di bawahnya iman. Masya Allah. Kalau kita, karakter kita, kepribadian kita, perangai kita itu tidak bisa memegang janji, kemudian tidak memandang mahal yang namanya trust atau kepercayaan, terus apa yang mau kita bawa? Kalau kita cantik, kita ganteng, kita gagah, kita kaya, tapi kita tidak bisa dipercaya, orang akan bilang, itu sugihan, kan itu nanti. Iya. Atau dia sukses, ya punya orang dalam, misalnya kan gitu nanti. Iya. Pokoknya framingnya jadi jelek dia. Dan itu kan menyiksa hidupnya. Atau sekali lagi, anaknya, keluarganya juga akan tersakiti. Kan? Betul Ustaz. Akan tersakiti. Sosialnya merembet kemana-mana Ustaz. Iya, pasti akan kemana-mana. Karena ini sekali lagi sesuatu yang mahal. Kalau sesuatu yang mahal ini kita tidak jaga dengan baik, ya, tidak kita tunaikan dengan baik, tidak kita tempatkan pada tempat yang terbaik, ya silahkan. Kecelakaan, ya, kerugian yang besar itu akan menimpa kita. Masya Allah. Dan sekali lagi, pastilah suatu saat akan terjadi itu, tergores ya. Maka buru-buru kita pertama mengaku dulu, meminta maaf. Meminta maaf, dan yang kedua kita bertanggung jawab. Tadi ada secara material dan ada secara sosial, atau kita berikan servis yang lebih baik, perhatiannya lebih baik ya, agar dia bisa menerima. Kalau sudah begitu terus orang tetap kecewa, ya sudah, wallahu alam bishawab. Kita sudah melakukan sudah bertanggung jawab kan kita, sudah bertanggung jawab kan. Setelah itu dia masih tidak mau, ya sudah. Tetapi saya yakin, kan ya, sama-sama orangnya kan, pasti akan ada suatu saat dia akan teringat apa yang kita lakukan ketika orang itu juga mengalami hal yang sama. Masya Allah, semoga bisa menjaga ya Ustadz ya, apa yang paling mahal yang kita punya ini, kepercayaan. Termasuk Ustadz Mim masih percaya dengan saya ya Ustadz ya, menemani setiap pagi ngobrol, berdiskusi tentang nasihat-nasihat ya Ustadz ya. Kalau nanti penyiar lain beda lagi, mungkin cuti begitu Ustadz maksudnya. Harta yang lain lagi nih ya. Baik. Terima kasih Ustadz Mim, semoga bermanfaat kawan. Dan demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.